Shalom, saudara-saudara Mamre GBKP. Bertemu kembali dalam renungan PA Mamre Minggu tanggal 17 sampai 23 Mei 2020 yang bertemakan dunia ciptaan Tuhan baik adanya. Kita berbicara tentang lingkungan hidup yang kita ambil dari Yesaya 45 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara Mamre yang dikasihi Tuhan dalam Yesus Kristus, pertanyaan untuk kita renungkan yang pertama ialah, apa maksud Tuhan menciptakan manusia? Atau dengan kata lain, apa tanggung jawab manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, setelah manusia itu diberkati, Allah memberi tugas, kuasailah bumi, bertambah banyaklah, penuhi dan taklukkanlah isinya. Kira-kira seperti itu. Suatu kalimat amanah. Ini suatu ayat di mana Allah memberikan mandat, memberikan kepercayaan yang sekaligus penghormatan kepada manusia, sehingga manusia disebut sebagai mandataris Allah di bumi ini. Untuk tugas manusia itu ya untuk memberdayakan, itu istilah sekarang, pemberdayaan. Diberdayakan artinya dipelihara, dilestarikan, dimanfaatkan, dikelola dengan baik, dan seterusnya. Dan itulah alasan mengapa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei, image of God. Manusia sebagai mahkota ciptaan, karena hanya manusia yang segambar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara Mamre yang saya kasihi, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, Nabi Yesaya kembali mau menegaskan bahwa semua yang diciptakan Allah baik adanya, sempurna adanya. Oleh karena itu, Allah tidak pernah bertindak salah. Allah tidak pernah keliru dalam Dia menciptakan manusia. Oleh karena itu,
Jika terjadi ketidakselarasan alam sekarang ini, umpamanya tanah longsor, banjir bandang, pemanasan global, musim atau iklim yang tidak menentu, itu semata-mata karena kesalahan, karena ulah manusia. Bukan salah ibu mengandung, bukan salah Tuhan mencipta. Jadi yang jelas, pada awalnya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya itu sempurna, baik adanya. Jadi kalau sekarang terjadi hal-hal yang aneh, bencana demi bencana dan sebagainya, itu karena kelalaian, itu karena keserakahan, itu karena ketamakan manusia, ulah manusia, bukan kesalahan Tuhan. Sekali lagi, saudara mamre yang dikasihi Tuhan, dengan kenyataan yang ada sekarang, banyaknya bencana alam, artinya bahwa manusia tidak lagi bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai mandataris Allah. Manusia telah gagal sebagai imago Dei. Manusia tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan tugasnya atau maksud Allah menciptakan dia. Manusia gagal. Mengapa? Mengapa terjadi bencana ini? Apa faktor penyebabnya? Itu seperti kita katakan tadi. Itu terjadi karena faktor keserakahan diri manusia atau kelompok, atau karena ketidakpedulian manusia akan masa depan generasi dalam hidup ini. Saudara-saudara mamre yang dikasihi Tuhan, kitab Nabi Yesaya mengingatkan kita bagaimana kita harus bertanggung jawab. Kejadian 1 ayat 28 juga sangat-sangat gamblang dengan tegas bahwa manusia diciptakan, kita diciptakan, mamre diciptakan untuk memberdayakan, mengolah, menata, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan untuk kepentingan manusia. Tapi manusia hanya berpikir untuk sesaat, maka terjadilah termasuk penggerukan tanah yang terjadi di sekitar kita, di sepanjang jalan besar. Pengerukan tanah, menjual tanah untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Dan itu sangat membuat terjadinya struktur alam ini menjadi rusak. Ada ungkapan, ada slogan di pinggir jalan atau mungkin di taman-taman kota yang bertuliskan, bersih itu bagian dari iman. Ya, memang ini kita diingatkan masalah kebersihan. Tapi artinya ini menggambarkan bahwa soal lingkungan hidup, secara teologi Kristen, secara iman Kristen, itu benar. Sebab menjaga kebersihan lingkungan atau memelihara alam adalah wujud nyata dari buah iman percaya kita. Saudara mamre yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sedang kita hadapi ini, pandemi COVID-19 ini, kita tinggal di rumah saja. Mungkin kita punya banyak waktu untuk berdiskusi, untuk mengajarkan
kepada anak cucu kita, agar mereka cinta lingkungan, agar mereka peduli lingkungan alam ini. Hal yang sederhana, saudara, umpamanya tidak membuang sampah di sembarang tempat, mengurangi pemakaian kertas, tisu, atau plastik, juga termasuk hemat energi, rajin memadamkan listrik jika tidak diperlukan lagi, menggunakan arus listrik secara hemat. Itu hal-hal yang kecil tapi perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita, bagaimana kita menjaga, melestarikan alam dan hemat akan energi yang ada. Sering kita dengar ada ungkapan, saudara, bahwa jangan wariskan air mata kepada anak cucu, tapi wariskanlah mata air. Tindakan-tindakan yang tidak menghargai ciptaan Allah, illegal logging, buang sampah sembarangan, yang mengakibatkan terjadinya banjir. Ya, di Brastagi pun sudah banjir. Kalau di Brastagi sudah banjir, di Medan apa namanya? Nah, ini kenyataan. Karena keserakahan, karena ketidakpedulian manusia, di mana rasa keterpanggilan kita sebagai mandataris Allah. Jangan kita wariskan air mata kepada anak cucu, tapi mari kita wariskan mata air, penghijauan, pelestarian. Jadilah kita Mamre sebagai mandataris Allah yang bertanggung jawab agar kesegambaran Mamre dengan Allah, imago Dei Mamre dengan Allah itu tetap terlihat oleh orang banyak. Ingat, saudara Mamre, kita punya moto, jadilah kita sebagai Mamre, sebagai mandataris Allah yang bertanggung jawab dan menyatakan kesegambaran kita dengan Allah. Ingat, saudara Mamre, kita punya moto, Mamre Erdiate, Mamre Erpomere. Mamre peduli terhadap lingkungan alam sekitar, peduli terhadap hal-hal yang tidak baik dan memberantas ketidakbaikan. Dan Mamre Erpomere, Mamre menjadi sumber inspirasi, Mamre menjadi penyejuk, Mamre menjadi panutan di dalam memberikan keteladanan, melestarikan, menciptakan kelestarian alam yang lebih baik lagi. Mari kita wujudkan ini dalam situasi kita saat ini. Tuhan tetap memberkati kita, memberkati pelayanan Mamre dimanapun kita berada. Amin.